Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu buat pagi hari ini. Bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang ajaib. Kami mau belajar firman-Mu, biarlah kasih karunia Tuhan menolong kami. Di dalam nama Yesus, amin. Sesungguhnya Bapak Ibu, ketika saya menjalani hari-hari di masa pandemi, saya banyak merenung dan terus mereview ulang hidup saya. Sebenarnya apa yang paling penting di dalam hidup saya? Apakah keluarga, apakah karir, apakah pencapaian, apakah hal-hal seperti itu? Dan saya ambil satu kesimpulan bahwa di atas semuanya itu, kerinduan yang paling utama adalah bagaimana mengenal pencipta saya. Saya tidak tahu seberapa lama Tuhan kasih saya hidup, tapi sisa hidup saya ke depan adalah bagaimana kita belajar untuk mengenal Tuhan. Matius 7 ayat 21-23 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika membaca firman Tuhan bagian ini, saya berpikir, selama ini kita sudah banyak melakukan sesuatu. Mungkin kita sudah menolong orang, sudah mendoakan orang, sudah memimpin saat teduh, sudah mengajar dan sebagainya. Tetapi ternyata itu tidak membuat Tuhan terkesan ketika tidak ada pengenalan akan Tuhan. Ternyata orang bisa melakukan apa yang kitab suci ajarkan, tapi Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Nah, ternyata hal yang paling penting di ujung semuanya adalah apakah kita mengenal Tuhan, apakah kita dikenal Tuhan. Jangan sampai pada waktu itu Tuhan berkata kepada kita, aku tidak pernah mengenal kamu. Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sebenarnya Paulus kurang apa? Dia adalah orang yang terkenal. Dia seorang ahli Farisi, ahli Taurat. Dia orang yang sangat dihormati dan murid dari Gamaliel. Tetapi semuanya itu akhirnya dia anggap sampah. Dia tinggalkan semua karena pengenalan akan Tuhan itu melebihi segala-galanya. Dan di atas semua kesibukannya ketika dia memberitakan Injil, di atas semua penderitaan yang dia alami ketika dia memberitakan Injil, ternyata ada satu yang dia kehendaki, yaitu mengenal dia. Paulus rindu untuk mengenal Tuhan dalam segala sisinya, dalam segala aspeknya, di dalam kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, dan sebagainya. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan yang besar antara tahu dan kenal. Saya bisa saja bilang saya tahu banyak tentang Pak Jokowi, dia presiden saya, keluarganya siapa, menantunya siapa, cucunya siapa. Tapi saya tidak pernah mengenal dia, karena saya tidak pernah berhubungan sama sekali dengan dia. Saya tidak pernah ketemu, saya tidak pernah berbicara secara pribadi. Perbedaan yang besar inilah yang sebenarnya harus menjadi pemikiran kita, apakah kita mengenal Tuhan. Di dalam bahasa aslinya, mengenal Tuhan itu disebut yada. Nah, ini di Alkitab, di dalam perjanjian lama ini banyak sekali digunakan. Kalau di dalam bahasa Yunani itu ginosko. Ya, yada itu artinya adalah memahami, mengetahui, mencari tahu dari
pengalaman, mengenal seseorang, pernah mengalami merawat seseorang, bahkan mengenal seseorang secara intim seperti suami istri di dalam pernikahan. Ya, kalau hubungan intim di dalam pernikahan itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Alkitab disebut yada. Ternyata kata yada ini juga dipakai untuk menggambarkan hubungan antara Tuhan dan manusia. Dalam bahasa Yunani ginosko, mengenal itu artinya adalah mengetahui atau pengetahuan yang didapat melalui pengalaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan pun pingin yada dengan kita. Dia berkata dalam Yeremia 16 ayat 1, sebab itu ketahuilah aku mau memberitahukan, aku mau yada pada mereka. Sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu, supaya mereka yada bahwa namaku adalah Tuhan. Hosea 2 ayat 19 sampai 20. Tuhan berkata demikian, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau mengenal Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, umat pilihannya, Tuhan akan menjadikan engkau istrinya. Dan perkataan yang sama itu Tuhan tujukan pada gerejanya, yaitu kita. Tuhan ingin menjadikan kita istrinya, mempelainya di dalam keadilan, kebenaran, kesetiaan, dan kasih sayang. Betapa ini adalah satu hal yang sangat ajaib. Di dunia ini kalau ada hubungan yang paling dekat adalah hubungan suami istri. Bapak Ibu, ketika saya membaca ayat ini, saya tidak tahan dan saya nangis waktu itu. Sebab Tuhan berkata seperti ini, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikian Allahmu akan girang hati atasmu. Saya membayangkan bahwa Tuhan itu jatuh cinta dengan saya. Seperti seorang mempelai yang bergirang hatinya melihat mempelai wanitanya. Apa namanya kalau bukan sedang jatuh cinta? Dan bukankah ini adalah panggilan tertinggi buat gerejanya? Panggilan tertinggi buat setiap kita, panggilan tertinggi buat saya. Bukan sebagai guru, bukan sebagai ibu, tetapi sebagai mempelai. Mempelai Kristus. Tapi bagaimana seorang bisa menjadi mempelai Kristus kalau dia tidak mengenal Tuhan? Dan bagaimana dia bisa mengenal Tuhan kalau tidak punya hati yang haus dan lapar? Yang pertama, miliki hati haus dan lapar. Haus dan lapar akan Tuhan. Ketika kita haus, ketika kita lapar, apa yang kita lakukan? Kita cari sesuatu untuk memuaskan dahaga kita, memuaskan rasa lapar kita. Seharusnya seperti itulah hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, membangun hubungan terus-menerus setiap saat, setiap hari. Hubungan yang terus-menerus ini adalah melalui doa, baca Alkitab, terus fokus pada Tuhan. Nah, seperti ketika kita jatuh cinta, waktu ingat ketika kita jatuh cinta dengan pasangan, pikiran kita, perasaan kita terfokus pada orang yang kita cintai. Seharusnya demikianlah kita dengan Tuhan. Pikiran, hati, perasaan, gairah, keinginan, hasrat, itu yang harusnya terfokus pada Tuhan. Fokus kepada Tuhan itu akan membawa kita untuk mengenal hatinya, mengenal kehendaknya, mengenal hukum-hukumnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita kenal hati Tuhan saat ini? Selera Tuhan, kerinduan Tuhan. Bukan sekedar untuk memenuhi hukum-hukum tertulis, tapi kerinduannya secara pribadi untuk kita lakukan. Apa akibatnya kalau kita punya pengenalan akan Tuhan? Hal yang pertama, kita akan makin serupa dengan Dia. Kita akan makin mengasihi. Ketika kita mengasihi Tuhan, serupa dengan Tuhan,
kehendak kita itu akan bisa selaras dengan Tuhan, sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam ketepatan. Dan ujungnya yang paling penting, Tuhan disukakan dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam hidup ini, apa sih yang lebih penting selain menyukakan hati Tuhan? Buat saya, apapun boleh terjadi, asalkan Tuhan tetap menjadi bagian saya selama-lamanya. Biarlah Tuhan disukakan dalam hidup kita. Ketika kita mengajar, ketika kita melayani, apapun yang kita lakukan, biarlah Tuhan disukakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau belajar untuk mengenal Engkau. Bukan sekedar tahu tentang Engkau. Bukan sekedar kenal hukum-hukum-Mu. Tapi kenal hatimu, kenal perasaanmu. Kenal karena mengalami Engkau. Kami rindu Tuhan. Kami mau Tuhan. Pengenalan akan Engkau itu akan mengubah hidup kami menjadi serupa dengan Engkau. Dan kami akan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Aba. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.